Halo, ketemu lagi dengan Vina di sini di channel YouTube aku, Maria Vina. Semoga aku menemani teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap baik. Terima kasih yang sudah follow dan subscribe channel aku, sehingga channel-channel ini masih bisa berkembang dan sesuai dari saran teman-teman bisa memberikan insight-insight positif bagi kita semua. So, tetap stay tune terus dan tetap lihat beberapa episode-episode berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, teman-teman, kali ini aku akan kasih tahu mengenai episode yang aku bawakan adalah bagaimana mengolah ketakutan-ketakutan dalam diri kita, dalam dunia pekerjaan kita, dan dalam keseharian kita. Nah, minggu lalu kita sudah bahas bagaimana kita melawan yang namanya emosi, ya kan? Tapi sekarang kita bahas adalah masalah ketakutan. Ketakutan itu tuh sebenarnya identik sekali dengan pikiran kita. Jadi kenapa aku banyak bahas di sini? Karena ini ada kaitannya dengan pola pikir, dan ini ada kaitannya juga bagaimana kita punya mindset terhadap rasa ketakutan yang ada dalam diri kita. Nah, teman-teman harus sadar, ini banyak terjadi tuh karena aku kasih banyak bahan, karena ini berkaitan dengan teman-teman yang job seeker, kemudian ada juga teman-teman yang bekerja saat ini. Mereka dalam kondisi sekarang tuh banyak takut dalam arti takut gagal lah, takut karena dalam urusan pekerjaan mereka dilimpahkan tugas-tugas dari atasan. Bahkan ketika orang-orang sedang melamar sekarang tuh mereka bingung, karena apa? Aduh, lamaran saya bakal diterima nggak ya? Saya diterima kerja nggak ya? Perusahaan ini bisa cocok dengan saya apa enggak? Nah, itu semua timbul dari pikiran dan rasa takut kita. Nah, teman-teman harus bisa belajar bahwa ternyata ketakutan itu bisa diolah dan bisa diatasi, dan juga teman-teman harus melihat bahwa setiap ketakutan-ketakutan itu hanyalah visualisasi dari pikiran kita. Nah, bagaimana teman-teman supaya kita bisa belajar juga mengolahnya? Bagaimana ketakutan-ketakutan yang selama ini kita ciptakan itu hanya kamuflase atau pikiran kita semata. Jadi ketakutan itu timbul hanya karena dari pola pikir dan mindset kita. Karena pola pikir kita berpikir bahwa oh, ini bakal kejadiannya seperti ini. Oh, nanti sesuatu hal ini dalam pikiran saya bakal seperti ini. Jangan terlalu banyak berpikir berlebihan, karena berpikir berlebihan itu akan mengandung unsur-unsur ketakutan kita sendiri. Kita tuh sebenarnya merasa pengen tahu, pengen bisa mencapai hal itu, tapi kita membuat visualisasi atas diri kita, atas pikiran yang belum tentu terjadi, yang sifatnya masih irasional. Karena ketakutan itu sebenarnya timbul dari rasa irasional kita, dan kita tuh biasanya karena cemas, karena panik, sehingga kita bingung mesti berpikir seperti apa. Mau tanya sana sini, semua orang berpikiran juga sama dengan pikiran mereka, yang menimbulkan ketakutan bagi diri kita juga. Nah, gimana nih cara mengatasinya supaya ketakutan-ketakutan tadi itu hanya pola pikir semata yang hanya bisa merusak mental dan psikis kita? Sebenarnya pola pikir itu timbul karena kita juga mulai berpikir. Itu mindset sih sebenarnya. Jadi kita harus ngelihat dulu, oh, kalau yang namanya takut atau takut gagal, takut gak berhasil, takut istilahnya ditolak, takut segala macam, semua ketakutan-ketakutan yang timbul itu hanya pikiran kita, dan kita harus sadar dulu, sadar bahwa yang namanya orang berhasil atau gak berhasil sama aja, yang namanya nanti ditolak atau gak ditolak sama aja, dia gak perlu takut. Jadi hal-hal ketakutan itu porsinya sama, jangan dianggap ketakutan sifatnya negatif, kalau diterima berarti sifatnya positif, baik gitu. Itu porsinya teman-teman harus lihat bahwa porsi mau gagal mau berhasil itu sebenarnya sesuatu yang positif. Tinggal kita melihat bahwa kok kegagalan kok positif sih? Karena kegagalan itu sebenarnya poin kita untuk naik. Nggak ada orang yang dari dia sukses dia itu nggak pernah jatuh di bawah, nggak pernah gagal. Semua mengalami proses kegagalan. Atau orang gagal nggak pernah sukses, dia gagal aja kerjanya terus. Pernah ada cerita seperti itu? Nggak ada kan? Nah, oleh sebab itu teman-teman, bahwa ketakutan-ketakutan kita hanyalah kita yang menciptakan. Jadi kita sendirilah yang harus bisa mulai melihat bahwa itu adalah sesuatu konteks yang wajar, yang namanya hal kegagalan, ketakutan dan sebagainya itu adalah hal yang wajar, dan kita melihat porsinya itu adalah sewajarnya, bukan kita berlebih-lebihan, cemas, dan akhirnya memvisualisasikan sesuatu yang negatif yang belum tentu terjadi, karena itu sifatnya irasional gitu. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa mengatasinya? Yang pertama adalah teman-teman mulai tenangkan diri
sih, tenangkan diri, benar nggak sih pikiran saya, jangan dengar sana dengar sini, akhirnya timbul ketakutan sendiri. Kan apalagi sekarang kondisinya lagi COVID ya, lagi pandemi, teman-teman pasti dapat infonya macam-macam. Tapi teman-teman tenangin diri aja, mulai berpikir sewajarnya aja, anggap aja suasana seperti sewajarnya, tetap mengikuti istilahnya protokol, tetap mengikuti semua mekanisme semua dengan baik, dan tetap mulai berpikir bahwa oh ini adalah hal yang positif kok buat saya. Jadi tenangin diri kita, evaluasi diri kita, dan kita mulai berpikir ini adalah sesuatu yang wajar atau netral gitu. Yang kemudian teman-teman juga mulai identifikasi itu berarti teman-teman mulai lihat lagi, ini sebenarnya ketakutan saya ini seperti apa. Kemudian teman-teman evaluasi, perlu nggak sih saya rasa takut, evaluasi lagi, dan belajar untuk mengenali diri kita, belajar untuk melawan rasa takut kita dengan melihat akar ketakutan itu gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman mulai mengganti pola pikirnya. Jadi yang selama itu pola pikirnya takut ya ganti jadi nggak takut, tapi memang butuh waktu pelan-pelan. Nah caranya teman-teman mulai melihat atau membaca info-info yang positif, mulai mendengar musik-musik positif, mulai berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang sifatnya bisa membangun diri kita melawan ketakutan-ketakutan kita. Jangan bergaul sama orang yang sama-sama takut, ya jadinya takut deh gitu. Nah jadi gantilah pola pikir tadi supaya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya rasional. Dan sebenarnya pola pikir takut itu, kita itu sebenarnya takut karena kita nggak punya kendali gitu loh terhadap hal itu, karena itu di luar ekspektasi kita atau di luar kendali kita. Misal, wah saya mau diterima kerja, berarti saya bisa nggak ya, saya takut atasannya galak, bisa nggak ya saya diterima kerja. Itu karena kita nggak punya kendali terhadap itu. Nah jadi sama, ketakutan itu kita yang timbul. Jadi kita harus mengganti pola pikir kita, bagaimana kalau dia menerima saya, bagaimana kalau saya diterima dengan hasil yang memuaskan. Jadi kita mulai memvisualisasikan, coba kita mulai memvisualisasikan hal-hal yang membahagiakan, bukan memvisualisasikan hal-hal yang sifatnya membuat kita jadi lebih takut gitu. Kemudian kita juga jangan istilahnya menghindar dari yang namanya ketakutan yang ada pada diri kita. Kita ya harus lawan. Oh kita takut misalkan sama bos A, kita lawan, bukan berarti kita harus fight ya, berkelahi, tapi kita lawan rasa ketakutan kita dengan kita mulai, oh orang ini selalu baik kok, mungkin sayanya aja yang belum biasa, atau dia mungkin berpikir seperti itu, tapi bisa jadi itu karena diri saya sendiri yang gugup. Nah mulailah belajar untuk tidak menghindari, mulailah tarik nafas pelan-pelan dan mulai berpikir hal positif, bahwa kita fokus bahwa apa yang kita ketakutan tadi kita itu hanya irasional kita doang gitu. Kemudian tetap mulai belajar bersyukur. Jadi fokusnya itu adalah teman-teman punya pikiran ketakutan tadi mulai di hal-hal yang diarahkan ke hal-hal yang positif, yaitu dengan bersyukur, karena fokus bersyukur itu akan menghilangkan atau meminimalkan rasa ketakutan kita. Jadi kita selalu bersyukur, wah bosnya walaupun galak tetap baik, oh saya dikasih kerjaan ini berarti saya mau dikasih naik jabatan atau bonus saya naik, dan itu tetap disyukuri, hal-hal yang baik dan positif itu disyukuri, sehingga ketakutan-ketakutan dalam diri kita tuh makin lama makin hilang dan mulai mengarah ke hal-hal yang positif. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau belajar melawan ketakutan, sebenarnya ketakutan itu ada di diri kita dan kita yang memvisualisasikan. Dan kita mulai belajar bagaimana caranya supaya kita mulai berani bahwa ketakutan-ketakutan itu bisa ada, bisa hilang hanya karena dari kita sendiri, pikiran kita dan hati kita. Semoga informasi yang aku sampaikan ini berguna buat teman-teman semua dan teman-teman mendapatkan insight baru yang bisa berguna bagi diri teman-teman. Dan semoga apa yang aku sampaikan juga bisa memberikan wahana baru bagi kita semua di sini, dan tetap support ya teman-teman untuk channel-channel dan episode-episode berikutnya. Karena dengan kita berbagi dan kita share juga kepada teman-teman yang membutuhkan, sama juga kita berbagi kebaikan bagi mereka dan menolong diri mereka untuk melawan ketakutan mereka itu. Itu aja. See you di the next episode. Bye bye.